Kecuali ya, mungkin ceweknya mabok. Nah, iya. Yang biasa disebut dibungkus. Menurut gue sih Sri Asih itu lebih ke arah kayak Spawn, Deadpool gitu kayak gitu-gitu. Enggak. Halo. Balik lagi di Mantis. Ngoceh. Oke. Bersama saya Yan. Saya hari ini Anda. Tapi hari ini kita tidak di Cilegon ya. Kita di Jakarta. Jakarta, man. Melihat Jakarta, lampu-lampu Jakarta. Tapi di peak ya. Hari ini kita lagi di sirkuit ya. Lagi-lagi sirkuit. Tapi sirkuitnya ada keren nih. Ini sirkuitnya EV. Jadi kemarin kan kita di sirkuit Sentul, sekarang kita di sirkuit kendaraannya kendaraan listrik semua. Kita di peak 2. Niatnya memang mau cari yang lebih fancy gitu ya. Ternyata fancy. Dan menjauh-jauh dari suara-suara motor-motor Betul. Ngeng gitu. Wow. Tetap gitu. saja ternyata. Aduh. Hari ini kita mau bahas apa ya? Kita mau kita mau review film yang kayaknya udah semingguan ya? Nggak tahu berapa lamanya. Tapi yang jelas ada di Indomaret ya? Ada ya promo, itu promo nggak sih atau apa sih? Itu promo. Apa promo apa sih? Nggak tahu gue juga. Tapi ada foto aktrisnya di Indomaret. Dan baru kali ini juga kita nonton film yang emang lagi ongoing, lagi Betul. layak. Jadi kita nontonnya tidak di Netflix kali ini. Kita nonton Pevita Pierce yang memerankan Sri Asih. Aduh, iya. sedih gue. Iya kan? Masih Sri Asih cuy, Sri Asih. Enggak yang ini tuh. beda ya. Sri Asih itu kayak Dewi Kebaikan gitu. Tapi yang gue lihat tuh ini Pevita Pierce gitu. Berperan sebagai. Gue benar-benar nggak ada ekspektasi apa Sri Asih, nggak tahu gue. Ya kan namanya kan Asih. Asih kan baik. Itu mah logika aja sih. Sili Asa, Sili Asuh. Harusnya orang Itu Sunda logika aja. aja. Pevita Pierce orang mana nih? Dia tapi bukan Sunda ya. Kayaknya agak susah ya. Kenapa harus Sunda gitu? Karena kenapa nggak bisa terima aja? Asih itu kan bahasa Sunda ya? Enggak juga. Asih itu bahasa Indonesia. Setahu gue ya. Genre film ini adalah aksi laga surrealis. Ya. Sinopsisnya adalah seorang perempuan yatim piatu dari keluarga 5 cm atau film pendaki gunung yang meninggal akibat dibunuh oleh nenek-nenek yang membantu proses kehamilan. Itu teori gue sebenarnya. Terus perempuan tersebut tumbuh besar menjadi petinju ilegal yang legal, mungkin profesional. Bingung nggak lo? Lumayan. Tapi lu udah lihat film ya kan? Ya udah. lalu ledakan, tarian ala Jawa dan beberapa tinjuan. Kemudian berubah jadi Wonder Woman Jawa. Dipanggil Sri Asih, seorang tukang pukul ahli telekinesis yang blasteran. Terima kasih. Terus Lo suka nggak? Gue nggak. Oke. Gue juga nggak suka. Sebagai film ya. Sebagai film gue nggak suka, tapi gue suka. Gue punya watch time yang banyak untuk nonton Pevita Pierce. Pevita Pierce-nya saya yakin. Itu doang. Dampaknya lu nonton ini apa? Gimana? Iya, menurut gue itu tuh kayak film Sri Asih ini tuh so much potensial banget. Banyak banget yang tidak selesai di film ini sih. Nah, itu informasinya nggak sampai beres gitu ya. Dari sisi informasi, dari sisi produksi menurut gue ini tuh belum beres sebenarnya. Oke. Itu sih yang gue rasain. Jadi dampaknya ke gue ya, gue nonton film yang belum selesai aja. Kalau gue sih dampak nonton ini ya lucu. Lucu ya? Terus mual-mual. Asik. Sampai mual-mual. Apa kita mau rating di awal? Boleh. Sri Asih sebagai film, rating gue 5,6693. Rating yang kedua tuh Pevita sebagai Sri Asih. Pevita sebagai Sri Asih itu masih di 7,8915. Oh lumayan ya, lumayan. Lumayan. Karena yang gue lihat cuma aktingnya Pevita dan Pevita. Yeah. Udah gue nggak lihat yang lain. Baik. Oke. Lo berapa? 4,7. 4,7, oke. Oke, 4,7. Intinya menurut Gue gua. setuju. Ya. Oh belum. Belum. Tenang.
intronya itu ya. Perkenalan Alana ini kan hampir setengah film ya berasanya ya. Betul. Tapi tidak ada informasi yang didapat dari situ anjir. Nggak tahu apa, tiba-tiba Sri Asih. Jadi nggak ada reasonnya dia jadi Sri Asih. Terus dialog anjir. Ya. Dialog film ini teh menurut saya sampah. Sampah ya? Di taraf sampah sih dia. Gue setuju sama lo karena dari awal film diperkenalkan lah ini ada Pevita kecil. Siapa tadi namanya? Alana. Ada Alana kecil ya. Yang pertamanya actionnya breeze banget. Breeze banget gitu kan. Terus tiba-tiba setelah dia ngangkat tongkat, terus mukulin temennya yang ngambil komiknya Tangguh, aksen breeze-nya hilang. Terus sama satu lagi, actionnya lumayan mungkin. Di awal, di intro. Yang ada ya dia jadi petinju kan. Oh iya. Lumayan. Jadi sejauh gua nonton film ini, action yang paling bagus yang lagi tinju. Iya, yang lagi tinjunya yang paling bagus benar. Sisanya sucks. Nanti gue jelasin kenapa. Betul. Terus kalau lu gimana tuh intronya? Gua akan appreciate banget sama aktor-aktornya, aktingnya bagus. Oke. Aktingnya bagus. Secara akting ya. Terus apalagi Pevita Pierce ya. Halo Pevita. Moving on. Terus ada beberapa pertanyaan ya. Pertama yang tadi gue bilang, CGI Gunung Merapi itu kenapa ya? Kenapa tuh? Itu tuh kenapa sih sebenarnya? Kalian nih produksian Indosiar ya, apa gimana? So much potensial kata gue kalau nggak ada mukanya sih. Sumpah. Kalau asap doang gitu, itu so much potensial. Pas Pevita diadopsi, gue kira temennya nih Tangguh sama si siapa tadi Alana. Pas yang mereka mau pisah itu, gue pikir tuh mereka tuh bakal ciuman, serius. Iya udah deket banget gitu ya. Iya kayak dia mau berpisah, dia akan ciuman terus filmnya habis gitu. Kesana kayak gitu cuy. Kesana kayak gitu cuy. Tapi emang pikirannya emang kayak itu kayak lebih reasonable kalau lu bilang itu kayak petualangan Sherina atau gimana, itu masih oke. Kalau sampai ya gue note juga koreografi MMA-nya, mixed martial arts-nya tuh bagus tuh. lumayan ya, oke. Soalnya gerakannya ya ngebawa gue thrilling dan cepat. Kayak beneran lo lihat UFC atau MMA gitu misalkan. Lumayan seru nonton yang itu. Terus pas yang kamar rumah sakitnya dibom tuh, itu gue kaget. Gue jump scare, ini gue juga tulis dah di sini. Iya itu gue kaget sih. Ledakan jump scare, why? Iya maksud gue. Tapi kenapa dibikin jump scare? Gue nggak ngerti. Nah itu banyak cerita yang missing tuh di situ. Kenapa harus jump scare? Kenapa nggak ada bridgingnya gitu maksud gue? Misalkan lo tuh mau ngebunuh ibunya, setidak-tidaknya ada si bosnya Surya Saputra tuh. Lo tau Surya Saputra kan? Nyaman. Yang bapak-bapak, yang bapaknya petinju. Oh iya, yang kayak ini penjahatnya Sherina. Penjahat Sherina kan sih itu, butet kan? Tarajasa. Kayak gitu. Itu kenapa nggak di situ bapaknya misalkan manggil siapa, kirim orang ke rumah sakit gitu. Kan jadi jelas ya ceritanya kan. Iya, jadi kayak di situnya missing gitu. Nggak ada prosesinya ya. Tiba-tiba langsung meledak. Tiba-tiba loh kok meledak loh. Itu kamar siapa gitu kan? Ya. Kita nggak tahu. Bodinya menurut gua keseluruhan cerita ini tuh surrealis. Jadi sebelum lu nonton, lu harus nggak percaya 1 + 1 itu 2. Jangan percaya. Itu sih yang gua bingungin kenapa sesuatu yang harusnya bentuknya sakral dibikin jadi komik apa gitu sih ini ya. Padahal kan dia harus kayak lebih susah nggak sih bikin kayak gitu? Atau itu jatinya lebih gampang karena itu mungkin artworknya dia untuk bikin Sri Asih gitu. Mungkin. Tapi dimasukin ke situ. Gua nggak ngerti deh. Terus sama satu lagi 2 orang sahabat petinjunya
Itu fungsinya apa? Maksudnya temennya Pevita? Temennya Pevita. Oh, ya, temennya 2 Pevita. orang cowok itu. Kan yang satu ngelapin keringat, satu jagain sendal kan? Iya, Iya tapi kan? ketika jadi Sri Asi tidak ada fungsinya. Dan ini Spiderman nih, Spiderman yang sekarang nih, ada yang anak sekolahan kan. Nah itu kan dipakai terus maksudnya. Betul. Ini kayak nggak ada fungsinya gitu loh. Dia punya karakter terus nggak ada fungsinya buat apa? Lawannya Alana mati, itu tuh kenapa? Pertama itu. Lawannya Alana mati. Iya, ditembak kan, ada bekas peluru yang kayak koreng doang gitu. Sebenarnya plotnya berasa agak jumpy, tapi dari awal. Dari awal sih gue udah ngerasain nih kayaknya agak jumpy. Oke. Iya, tapi diterusin ternyata plot agak jumpy ini. Oke lah gitu. Terus yang notes banget di gua itu fighting scene ya. Fighting scene-nya lumayan aneh menurut gua. Jadi ada siapa tadi? Alana ditodong pistol. Ditodong pistol nih. Tapi orangnya lari dulu ngedeket baru mau nembak. Itu Ada fungsinya ya? apa? Ada yang sampai kayak gitu ya? ada. Itu kenapa ya? Kan pistol. Semua fighting scene lebih kayak latihan yoga, cuy. Jadi Boleh sih fighting kalau scene itu mestinya tak gitu kan. Berasa ini nggak kayak ya lo gini. Terus gitu kan gitu. Gue mau nanya juga. Pas pertama kali dia jadi Sri Asih, kan dia masuk ke gudang, terus muncul. Gitu kan, habis itu dia mukulin orang, terus dia cabut, itu kenapa ya? Gitu. Terus habis itu ceritanya selesai. Ya, Itu kenapa? itu satu ya, itu satu. Terus ada poin lagi gue, abis rumah sakitnya meledak tuh, kamar rumah sakit meledak. Terus kan Pevita kan diajak orang asing. Iya. Kok mau dibawa pulang ke rumah gitu, ke satu rumah tanpa tahu itu di mana, rumah siapa? Itu sangat realistis ya, cewek-cewek zaman sekarang tuh kayak gitu nggak sih? Ya tolong buat cewek-cewek, ini bukan tentang masalah feminisme, bukan. Bahaya tahu. Iya. Coba dicari tahu dulu gitu sebelum mau. Jangan kayak gitu lah, dikurang-kurangin lah kayak gitu. Iya, memang neneknya aneh. Neneknya aja udah creepy kan? Betul. Kecuali ya, mungkin ceweknya mabok. Nah, Yang biasa disebut dibungkus. Kalau alasannya itu ya realistis gitu. Itu paksaan soalnya. Ya. Terus kenapa Pevita langsung percaya kalau dia adalah Sri Asih? Padahal yang muncul di mimpinya kan yang api-api itu kan. Nah iya. Kenapa Pevita mau aja ngejalanin ritualnya gitu? Oh iya. Tanpa pertanyaan, kenapa saya? Kenapa tidak Chelsea Islan? Kenapa tidak Iya. siapa lagi yang cantik-cantik di Indonesia ini? Oh mungkin karena dia kuat. Tapi kan Kedip. Ya nenek-nenek ini bikin baju untuk Sri Asih versi Pevita katanya. Itu kapan dia bikinnya dan kenapa dia kapan ngecek badan lingkar-lingkarnya itu kapan ya? itu feeling gua kan di Wong Hang ya. Ya mau di mana lagi bikin gitu kan? Kenapa Najwa Shihab sekarang main film dan jadi Elven? Sebentar. Najwa Shihab itu kapan? Sri Asih yang lama tuh Najwa Shihab. Gua kira bule loh itu. Itu Najwa Shihab. Itu Najwa Shihab. Kenapa Dimas Anggara jadi sidekick-nya Pevita? CGI Pevita jadi cepet tuh, geraknya jadi cepet gitu. Tapi gue ada notes CGI yang dia mainin selendang itu masih jauh lebih better dari yang lain. Iya nggak sih? Kenapa itu? Karena mungkin Nggak tahu. produksinya lebih gampang kali ya? Ada satu scene doang CGI-nya tuh kelihatan gagal. Ada satu scene doang tuh. Yang pas lagi berantem sama si yang cowok laki-laki elang itu nggak sih? Apa? Lagi-lagi elang. Gagak itu gagak. Ya. Aduh, anjir gagak lagi. Aduh. Gagak. Yang dia turun dari atap tuh, itu oke loh CGI-nya. Yang mana? Yang dia turun ke gudang. Tahu nggak? Yang baru jadi Sri Asih. Oh iya. Itu masih oke CGI-nya. Dibanding yang efek cepet, yang tapi patah. Yang ada banyak slave dikunci di satu itu udah masuk basement. akhir berarti. Ya di akhir. Itu ditembak pakai pistol. Kenapa
rusak ya? Soalnya pistolnya pistol air kan? Nggak. Kalau memang saya lihat di situ ada Kimco sih. Mereknya. Memang. Shimizu kalau salah. Iya, satu waktu yang dia bapaknya petinju itu pegang senapan lah ya, kita ngomongnya senapan lah ya. Lagi-lagi lari, ngedeket, baru mau nembak. Ngapain anjing, lu tuh pegang pistol, pegang senapan. Terus abis ditonjok Pevita, bapaknya tiba-tiba punya pistol, dari mana? Oh, gua ada tambahan. Pevita ini, Sri Asih ini sosiopat nggak ya jatuhnya? Lu lihat nggak sih karakternya dia tuh bukan justice tau? Dia tuh ketawa, dia tuh menikmati. Mungkin ya. Karena yang gue lihat sih cantik aja. Habis mukulin orang tuh. Ya itu pabrik tuh bentuknya kan kayak perusahaan listrik gitu ya, yang banyak tower-tower listrik gitu kan. Yeah. Tapi pas pertama masuk, lo kalau perhatiin di rak-rak gudangnya itu isinya disc brake bekas mobil gitu. Jadi kayak bengkel. Jadi kayak bengkel. Kok gitu sih artnya gimana tuh? Si Reza Rahadiana itu kan mati tuh. Itu sekali ini hal yang kedua yang gue yakin ya. Dia matinya tuh pasti karena durasi filmnya habis, mati sekarang. Kayak gitu sih. CGI selendang, nah di sini ternyata di akhir-akhir tuh satu kali gagal. Sisanya bagus. Ada satu kali kelihatan kayak dari Adobe Flash tau gak sih? Masa sih? Iya, sampai susah di. Pas selendangnya mau balik tuh masih ada yang belum ke render gitu kayaknya. Terus, tapi di sepertiga akhir ini gue ngelihat CGI-nya tuh mostly improve dari yang ke satu dan kedua. Kayak. Maksudnya ke satu kedua yang mana? Ya, dari yang intro sama body gitu. Oh. Makanya menurut gue sih Sri Asih itu lebih ke arah kayak Spawn, Deadpool gitu kayak gitu-gitu. Enggak. Sadis gitu. Deadpool orangnya tuh udah yang akhirnya gue tahu ya, yang api-api itu siapa? Karena credit title. Ah itu tuh apa sih? Siapa sih? Itu Dian Sastro anjing. Balik lagi sekali lagi kita tidak mengerti cara pembuatan film. Kita hanya ngoceh. Kata lu ini bakal lebih tinggi daripada Dahsyat. Ya iyalah. Penilaian kita itu lebih tinggi daripada Inbox Awards. Setelah menonton film ini ya, ada pesan moral yang ditinggalkan oleh Sri Asih. Baik. Makanya, jadilah cantik ya, berarti bukan. Makanya olahraga. Udah cuma sampai situ doang menurut gua. Selesai. Lo ada tambahan lagi? Udah sih. Udah. Okay. Segitu aja. Ya, jadi mungkin jangan lupa subscribe, like, komen. Sama ya, kalau mau komen lah. Nanti kita like-in komennya. Iya. Ya. Terus ya udah, jangan lupa bunyiin lonceng juga. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kalian tinggal klik aja ya, gampang kok. Udah. Dadah.